Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah wa uswatin hasanah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kepada para jamaah semuanya yang semoga senantiasa terlimpahkan rahmat, hidayah serta maghfirahnya. Pada pertemuan kali ini menyambung materi kemarin mengenai pentingnya syahadat atau dua syahadat yang diantaranya pertama adalah urgensi syahadat. Pertama adalah madkhulun ilal Islam, yakni sebagai gerbang atau tempat masuk ke dalam agama Islam, di mana pada ayat Al-Quran Allah memerintahkan kepada para pemeluknya untuk masuk secara totalitas, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, artinya secara menyeluruh, baik secara lahir maupun batin. Itu pertama. Kemudian dua kalimat syahadat ini adalah merupakan inti ajaran Islam sebagai khulasatu ta'alimil Islam atau kesimpulan ajaran atau pengertian dalam agama Islam. Kenapa kemudian bahwa syahadat ini menjadi pintu masuk agama Islam? Karena memang sebelum manusia hadir di dunia ini, Allah telah mensaksikan kepada setiap manusia di dalam alam roh atau di alam kandungan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 172, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, bahwa pada saat Tuhanmu mengambil sumpah atau mengambil janji dari turunan anak Nabi Adam, dari tulang sulbi mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mempersaksikan kepada anak turunnya Nabi Adam seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian anak turun Nabi Adam menjawab, qalu bala syahidna, ya kami telah bersaksi. Ini tujuannya supaya nanti kelak pada hari kiamat anak turun Nabi Adam ini tidak termasuk orang yang lalai atau lupa terhadap janji ini. Kaitannya dengan manusia yang telah terlahir ke alam dunia ini, tentunya harus bersaksi kembali atau menyaksikan kembali adanya Allah. Sehingga ini adalah intisari daripada agama Islam. Kemudian bahwa syahadat, dua syahadat ini urgensinya adalah sebagai konsep dasar reformasi total. Reformasi adalah mengulang susunan secara total, baik secara individu maupun secara kolektif kehidupan bersosial, agar manusia itu benar-benar memposisikan diri menjadi khalifatullah atau wakil Allah. Kemudian urgensi syahadat ini juga menjadi hakikatut dakwah Rasul, hakikat dakwah para Rasul.
Kemudian urgensi syahadat ini juga menjadi fadhailun azimah atau keutamaan yang sangat besar. Berbicara tentang poin-poin urgensi syahadat ini, maka syahadat yang telah diikrarkan di alam ruh dalam kandungan semestinya juga terjadi ketika manusia sudah berada di alam dunia, karena memang dunia ini sebagai media atau alam taklif atau tuntutan. Karena memang syahadat ini menjadi pondasi rukun-rukun Islam yang selanjutnya. Ketika pondasi ini benar, baik dan benar, maka ibadah sholat itu menjadi terarah, karena dia sudah bersaksi kepada Tuhan, sudah tahu kepada Tuhan. Kemudian syarat-syarat diterimanya syahadat. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Jadi diterimanya syahadat itu harus tahu, ya, harus tahu apa yang pertama, apa yang dia ucapkan. Nah, kaitan dengan syahadat adalah yang disaksikan itu adalah Allah. Oleh karenanya, seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat itu harus tahu makna daripada syahadat itu sendiri. Yang kedua adalah tahu akan Allah yang disaksikan. Soalnya kalau tidak tahu, kok kemudian disuruh menjadi saksi, otomatis persaksiannya itu ditolak. Pada saat Tuhanmu mengambil sumpah atau mengambil janji dari turunan anak Nabi Adam, dari tulang sulbi mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, Allah mempersaksikan kepada anak turunnya Nabi Adam seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian anak turun Nabi Adam menjawab, qalu bala syahidna, ya, kami telah bersaksi. Ini tujuannya supaya nanti kelak pada hari kiamat anak turun Nabi Adam ini tidak termasuk orang yang lalai atau lupa terhadap janji ini. Kaitannya dengan manusia yang telah terlahir ke alam dunia ini, tentunya harus bersaksi kembali atau menyaksikan kembali adanya Allah. Sehingga ini adalah intisari daripada agama Islam. Kemudian bahwa syahadat, dua syahadat ini urgensinya adalah sebagai konsep dasar reformasi total. Reformasi adalah mengulang susunan secara total, baik secara individu maupun secara kolektif kehidupan bersosial, agar manusia itu benar-benar memposisikan diri menjadi khalifatullah atau wakil Allah. Kemudian urgensi syahadat ini juga menjadi hakikatut dakwah Rasul, hakikat dakwah para Rasul. Kemudian urgensi syahadat ini juga menjadi fadhailun azimah atau keutamaan yang sangat besar. Berbicara tentang poin-poin urgensi syahadat ini, maka syahadat yang telah diikrarkan di alam ruh dalam kandungan semestinya juga terjadi ketika manusia sudah berada di alam dunia, karena memang dunia ini sebagai media atau alam taklif atau tuntutan. Karena memang
syahadat ini menjadi pondasi rukun-rukun Islam yang selanjutnya. Ketika pondasi ini benar, baik dan benar, maka ibadah sholat itu menjadi terarah karena dia sudah bersaksi kepada Tuhan, sudah tahu kepada Tuhan. Kemudian syarat-syarat diterimanya syahadat. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahli. Jadi diterimanya syahadat itu harus tahu, ya, harus tahu apa yang pertama, apa yang dia ucapkan. Nah, kaitan dengan syahadat adalah yang disaksikan itu adalah Allah. Oleh karenanya seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat itu harus tahu makna daripada syahadat itu sendiri. Yang kedua adalah tahu akan Allah yang disaksikan. Soalnya kalau tidak tahu kok kemudian disuruh menjadi saksi, otomatis persaksiannya itu ditolak oleh Allah. Sehingga salah satu syarat diterimanya syahadat adalah tahu yang dipersaksikan. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin al-munafi lisyakki. Setelah tahu maka baru yakin. Sebagaimana redaksi yang disampaikan dalam kitab Sulam Taufik, bahwa urutan iman itu yang pertama adalah bi an ta'lama. Engkau harus tahu Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua wa ta'taqida, engkau beriktikad atau yakin. Kemudian baru level selanjutnya adalah wa tu'mina. Jadi sebelum iman itu harus tahu dulu. Setelah tahu baru yakin. Karena sudah tahu yakin. Kemudian barulah setelah tahu yakin baru disebut iman. Sehingga kita selaku umat Islam amat penting sekali untuk mengkaji syahadat ini secara tertib, secara baik dan benar. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya keadaan yang sebenarnya adalah tiada Tuhan yang ada kecuali Allah. Kemudian setelah tahu baru yakin. Kenapa harus tahu? Karena untuk mengantisipasi kebodohan atau tidak tahu. Karena syarat menjadi saksi itu harus tahu yang disaksikan. Bagaimana dia tidak tahu kok suruh bersaksi? Tidak bisa. Oleh karenanya syarat diterimanya syahadat adalah al-ilmu. Atau dalam bahasa kitab klasik di situ adalah al-arif atau mengetahui Allah. Sebagaimana pula yang pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat, beliau menyampaikan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah bistiqani. Awal kewajiban terhadap manusia atau yang dibebankan kepada manusia adalah ma'rifatul ilah bistiqani. Mengetahui Allah atau mengenal Allah dengan yakin. Jadi mengetahui Allah atau mengenal Allah ini syarat mutlak daripada untuk bisa bersaksi atau bersyahadat. Kemudian apa yang dapat kita
ambil manfaatnya ketika sudah mengetahui Allah. Maka Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal atau mati kemudian orang ini sudah tahu isi kandungan yang tersimpan dalam la ilaha illallah, maka orang ini akan masuk surga. Kurang lebihnya demikian yang saya sampaikan. Bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.